Shalom, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih dapat beribadah bersama walaupun secara online. Nah, case COVID-19 di tempat kita masih lagi tinggi. Pada minggu ini puratannya lebih kurang 300 case baru setiap hari. Dan oleh itu, kepimpinan gereja Calvary Charismatic Center membuat keputusan untuk meneruskan pelayanan secara online. Dan marilah kita terus berdoa, sabar dan berdoa supaya wabak ini akan berhenti dan kita akan dapat kembali beribadah seperti biasa, di mana kita dapat bersekutu, bergabung secara fisikal di gereja. Nah, pada pagi ini kita akan dilayani oleh beberapa hamba Tuhan dan kita bersyukur karena komitmen mereka, kita bersyukur karena pengorbanan mereka. Kita akan mendengar beberapa kesaksian daripada mereka, bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, pelayanan mereka walaupun masa pandemik ini. Dan kita juga akan mendengar firman Tuhan daripada hambanya Pastor Vincent, dan saya pasti kita semua akan diberkati, ya. Jadi mari kita mulakan ibadah kita pada pagi ini dengan doa. Mari kita doa bersama. Kita berdoa agar Tuhan akan memberkati ibadah kita, memberkati kita semua pada pagi ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau memelihara kami, melindungi kami. Tuhan, pada pagi ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau memberkatinya. Tuhan, saya berdoa agar kami semua yang menuntun pada pagi ini dan beribadah pagi ini, terutama sekali kami berkumpul sebagai satu keluarga di dalam rumah kami masing-masing, kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus agar Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau akan melayani dan berbicara kepada kami. Tuhan, kami berdoa agar tidak ada gangguan kepada internet, kepada gadget yang kami pakai, tidak ada gangguan elektrik, dan kami akan dapat meneruskan Tuhan kebaktian ini. Tolong kami supaya kami dapat memberi perhatian dan fokus sepenuhnya. Segala gangguan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya juga berdoa agar sepanjang ibadah ini Tuhan, Engkau akan berbicara kepada mereka, Engkau akan menunjukkan kuasa-Mu kepada mereka, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Dan mereka yang berbeban berat, mereka akan diberi kekuatan baru, mereka akan diberi penghiburan, mereka akan diberi menerima harapan baru di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kesaksian, melalui firman-Mu Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa akan terjadi Tuhan pelepasan, penerobosan. Oh haleluya, kepada anak-anak-Mu Tuhan yang selama ini terikat Tuhan dengan dosa, terikat Tuhan dengan tebiat-tebiat buruk, terikat dengan kegiatan-kegiatan duniawi yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus akan ada kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati setiap anak-Mu, berkati Tuhan, berkati dan lindungi mereka sepanjang masa ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Apa memuji Tuhan, apa berbicara kepada dia dalam Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Tetapi engkau kan
Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena pada pagi ini Tuhan kami dapat bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Oh haleluya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan andalan kami Bapa. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Haleluya, katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Amin, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya
Oh, haleluya. Haleluya. Ku jadikan hati ini kepadamu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allah. Katakan sekali lagi, ku
Terima kasih kepada tim pujian penyembahan yang telah memimpin kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengar kesaksian dan juga firman Tuhan, ada beberapa pengumuman. Nah, yang pertama adalah minggu depan ada perjamuan kudus. Jadi di mana saja kamu berada, tolong sediakan awal rebena dan juga roti supaya kita dapat melakukan perjamuan kudus ini bersama. Ya. Dan yang kedua adalah setiap hari Minggu, ya, selepas ibadah umum secara online, ada juga ibadah untuk kanak-kanak, ya, sekolah minggu, pelayanan untuk sekolah minggu. Jadi kami akan hantar linknya melalui WhatsApp pada jam 11.30 pagi, ya, jam 11.30 pagi. Dan kami berharap semua ibu bapa akan memberi peluang, ya, mendorong untuk anak-anak kita menonton, ya, supaya mereka juga tidak ketinggalan, mereka juga diberkati, mereka juga mendengar firman Tuhan. Jadi dorong, ya, anak-anak kita untuk menonton. Boleh juga jemput mungkin anak jiran di sebelah, mereka tidak ada internet, ataupun boleh bawa mereka bersama. Dan kalau boleh ambil gambar mereka sebagai dorongan kepada yang lain dan hantar kepada pastor kamu masing-masing. Dan yang ketiga, pengumuman ketiga adalah oleh karena kita tidak ada perhimpunan ataupun ibadah secara fisikal di gereja, jadi mari kita terus menyokong pelayanan gereja dan juga kerajaan surga melalui persepuluhan kita dan juga persembahan kasih kita kepada Tuhan, dan juga janji misi kita, menunaikan janji misi kita, ya. Kita boleh melakukan itu dengan dua cara. Kalau kamu punya banking, online banking, kamu boleh transfer terus ke account gereja, ya, yang ada tertera di screen. Ataupun yang kedua, kalau kamu tidak ada perbankan secara internet, kamu boleh panggil pastor kamu, kemudian serahkan itu dan minta mereka tolong hantar, ya, kepada gereja, ya, ke account gereja pusat. Puji Tuhan, ya. Mari kita, sebab ada tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 3 bahwa Tuhan mampu, Tuhan boleh menolong kita. Dia boleh membekalkan segala keperluan kita. Dia boleh menolong kita. Tidak kira berapa berat ataupun susah, senang, di mana saja kita berada, Dia boleh menolong kita. Tidak yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan akan memberkati orang yang setia dan beriman kepadanya. Haleluya. Dan seterusnya mari kita mendengar kesaksian, beberapa kesaksian, ada 3 kesaksian kita akan dengar pada pagi ini, dan selepas itu kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Dan saya ingin bersaksi di mana bulan lalu, Puji Tuhan Kepada saudara-saudari yang Selamat pagi. Harap kita baik-baik saja pada masa ini. Beli senyum, beli ketawa, sewa kepala sudah botak. Ada sebab kenapa saya kasih botak. Kalau mau ketawa saya tidak marah juga. Pada masa ini pandemi COVID-19, pengalaman saya di kuarantin di rumah lebih dari 10 hari. Anak Malik dari Malaka,
Dan itu arahan dari Kementerian Kesehatan Malaysia, satu keluarga karena kuarantin dalam rumah tidak boleh keluar ke kedai dan boleh keluar di halaman rumah lah. Dan pada masa ini gereja masih ditutup, tidak dapat kita jalankan ibadah di gereja, tapi kita masih boleh berada di rumah bersama dengan keluarga secara online, boleh memberi kepada Tuhan dan juga boleh menjalankan perjamuan kudus. Dan tidak lama lagi bulan 12 menjelang tiba, dan ini yang dinantikan oleh seluruh umat Kristian di seluruh dunia untuk merayakan hari Natal. Kita berdoa supaya keadaan kita di Sabah semakin pulih, biar mujizat terjadi. Ini iman saya, supaya kita boleh jalankan ibadah hari Natal di gereja, supaya kita dapat bertemu dengan saudara dan saudari yang dekat maupun yang jauh untuk mengobati kerinduan bersama dengan mereka. Apa yang saya mau bersyukur kepada Tuhan ialah walaupun gereja belum dibuka dan pelayanan-pelayanan lawatan dan doa pada jemaat tidak dapat dijalankan, tapi masih ada kesempatan untuk kekal berhubung pada mereka, bertanyakan kabar, situasi mereka, di mana mereka pada masa ini. Dan kita boleh masih berdoa secara maya dengan iman, dan juga mendorong jemaat melalui WhatsApp. Nah, ini yang saya boleh bersyukur kepada Tuhan. Saya juga rindu melawat jemaat, namun pada masa ini terbatas. Jadi harapan saya pada semua umat Kristian, marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan apapun situasimu pada masa ini. Apa yang kau hadapi memang sukar, memang payah, memang sakit, memang sedih. Banyak situasi yang kita rasa tidak memahami, namun kembali kepada firman Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ini baru penyakit COVID-19, belum Yesus datang, belum Antikristus. Mari kita bersyukur, ada kesempatan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi kepada saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus. Hari ini kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah online ini. Hari ini saya mau kongsikan satu kesaksian di mana beberapa bulan yang lalu saya difahamkan bahwa ada seorang bapak di jemaat CCC Matunggung yang sedang mengalami sakit jantung, di mana 3 saluran jantungnya ini tersumbat dan itu menyebabkan jantungnya tidak berfungsi dengan baik. Sebelum saya pergi mendoakan bapak ini, sempat saya maklumkan kepada jemaat di grup WhatsApp untuk membawa bapak ini di dalam doa. Dan setelah itu saya pun pergi ke rumahnya untuk berdoa, dan sebelum saya berdoa untuk bapak ini, saya berikan dia satu firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat 21, bahagian B. Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, di dalam firman Tuhan ini, ibu yang sedang sakit ini berkata di dalam hatinya bahwa asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu menunjukkan bahwa ibu ini benar-benar beriman besar kepada Yesus Kristus untuk kesembuhannya. Dan dia sangat-sangat percaya kepada Kristus bahwa dia akan sembuh. Nah, lalu setelah itu saya pun berdoa untuk dia. Dan sebulan kemudian
saya pergi ke rumah bapak ini untuk bertanya kabar, dan puji Tuhan dia katakan bahwa dia sudah beransur pulih, dan sampai pada saat ini dia sudah sehat, walaupun masih mengambil obat untuk sokongan pemulihan kesehatannya di hospital, tetapi dia tetap bersyukur karena ada orang yang sanggup berdoa untuk dia, yang mau berdoa untuk dia, dan dia sangat bersyukur kepada Tuhan karena dia disembuhkan dari penyakitnya. Nah, marilah kita terus mempraktikkan kehidupan doa di dalam setiap hidup kita, mengutamakan hubungan kita kepada Tuhan, karena doa bukan sahaja dapat menyembuhkan penyakit yang sedang kita alami, tetapi juga memulihkan keadaan kita seperti pikiran, hati, dan jiwa kita. Apalagi pada saat ini kita sedang mengalami pergerakan yang terbatas. Kita tidak bebas pergi kemanapun karena kita sedang mengalami virus corona yang sedang melanda negara kita dan seluruh dunia. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita berdoa setiap hari untuk keadaan kita, keadaan negara kita, negeri kita, dan juga seluruh dunia, agar dipulihkan dari keadaan yang pada saat ini. Dan biarlah setiap kita terus mengutamakan kehidupan doa setiap hari, ya, seperti yang telah dimaklumkan oleh Gereja Pusat untuk terus berdoa bagi daerah, bagi negeri dan negara kita, untuk jemaat semua gereja yang ada di seluruh Sabah, seluruh Malaysia, di seluruh dunia. Dan tidak lupa juga berdoa untuk barisan hadapan kita yang sedang mencegah penularan COVID-19 ini. Jadi sangat penting untuk kita mengutamakan doa di dalam setiap hidup kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya John, berasal dari Manila dan berbakti di gereja kita di CCC Kota Bulod. Saya mau share saya punya testimoni macam mana Tuhan Yesus berubah saya punya cara kehidupan. Dulu masa saya tinggal di Manila, saya punya cara kehidupan dalam kegelapan. Kenapa saya cakap dalam kegelapan? Sebab baru umur 10 tahun saya punya bapak sudah meninggal, jadi tidak ada yang jaga dengan kami. Jadi umur 10 itu ialah saya sudah belajar minum arak, minum tanduai, minum bir, isap rokok, dan pandai isap marijuana. Dari umur 13 saya sudah start masuk lokap, keluar masuk di lokap, dan dari sana saya ada yang saya mau. Apa yang saya mau ialah saya mau rasa satu kasih yang dari keluarga, yang dipanggil keluarga. Tetapi saya tidak pernah di sana. Saya tidak pernah, biarpun saya ada mama, ada abang, ada kakak, tapi saya tidak rasa itu. Tahun 2000 ya, kami datang di sini di Sabah, dan di tempat rumah yang kami sewa, sister ada buat Bible study. Itu ialah grup si Pastor Wilson. Jadi mula-mula saya punya wife yang ikut. Lepas tu saya
mengolok-olok lagi sama dia orang. Ya. Tapi di dalam bilik saya mendengar apa lagu dia orang dan apa yang sharing boleh dengar di dalam bilik kami. Dari lagu itu, saya masih ingat apa lagu itu, Jehovah Jireh. Jadi saya start ikut itu Bible study, dipanggil Bible study, dan di sana pelan-pelan saya rasa itu kasih Tuhan. Saya rasa itu kasih Tuhan, dan di sana saya pelan-pelan berubah. Dan saya mulai start ikut itu gereja. Bila ada itu altar calling di church, saya pergi depan sana dan minta doa kepada pastor. Dan apa yang di dalam hati saya ialah saya minta ampun kepada Tuhan. Dan mulai hari itu saya menangis dan menangis dan menangis, dan saya tidak tahu apa sebab kenapa saya menangis. Sedangkan dulu saya melawan bertumbuk dengan dua orang, dan saya punya musuh 2 orang, saya 1 orang, saya tidak menangis. Dan selepas saya menangis itu, saya ada rasa yang macam saya sudah bebas. Saya sudah bebas, bukan macam lagi. Memang saya sudah bebas. Sebab di dalam hati saya tiada sudah yang kepahitan, tiada sudah yang marah, tiada sudah yang cemburu. Jadi dari di sana saya mulai mengasihi saya punya keluarga sendiri. Dan saya percaya semua itu sebab saya sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Saya percaya apabila Tuhan Yesus sudah menerima kita, ya Tuhan Yesus sudah mengangkat kita daripada lumpur, Dia kasih bersih kita, Dia tolong kita, Dia kasih bangun kita. Sebab apabila kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita ialah seorang baru sudah, bukan lagi yang dulu. Jadi kita ini sekarang sudah baru. Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini ialah teruskan kita punya relationship dengan Tuhan Yesus. Sejak dan glory to God. Shalom semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat bersama-sama beribadah meskipun tidak seperti biasa dan kita berada di tempat yang berlenan, namun tetaplah percaya bahwa Roh Allah beserta dengan kita dan diam di antara kita. Saudara, saya senang sekali dapat melayani pagi ini dan saya ingin membawakan satu tema khotbah, yaitu doa boleh mengubah keadaan kita. Teks pembacaan kita diambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 21 hingga 28. Mari kita membaca bersama. Elkanah laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hannah tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu carai susu, aku akan mengantar dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkanah suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo.
Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kepada kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia sekiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, dalam kita menghadapi kehidupan ini, saudara, sering kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Baik itu masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah keluarga, pekerjaan, ataupun masalah-masalah lainnya. Dan hari-hari ini, saudara, kita sedang berhadapan dengan satu masalah yang besar, yang bukan saja dihadapi oleh kita, tetapi oleh seluruh dunia, yaitu pandemik COVID-19. Saat kita menghadapi masalah, sikap kita sangat penting dalam menghadapinya. Adakah kita bersikap menyerah kalah terhadap masalahnya, atau tetap tegar dalam menghadapi apapun tantangan di hadapan kita? Saudara, apapun sikap kita, itu adalah pilihan kita masing-masing. Seperti Hana, dia punya pergumulan berat yang sudah mandul, dihina pula oleh madunya Penina. Hana sebenarnya punya banyak pilihan, mau bertindak apa terhadap madunya Penina, maupun untuk melepaskan kesedihan hatinya atau sakit hatinya. Juga mungkin kemarahan dan dendam yang ada pada Hana. Namun saudara, Hana memilih yang terbaik, yaitu datang kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 1:15 berkata, "Tetapi Hana menjawab, 'Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan.'" Hana berbicara bahwa dia adalah seorang yang bersusah hati, namun dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan dan bukan hal yang lain. Saudara, demikian juga bagi kita. Berdoa adalah pilihan yang tepat bagi kita semua. Bukan saja saat kita menghadapi masalah, tetapi juga dalam seharian hidup kita, sebagai bukti ketaatan dan ketundukan kita, penaklukan diri kita kepada kehendak Tuhan. Saudara, di dalam doa pasti kita menemukan jalan keluar. Jalan keluar itu tidak semestinya permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan, tetapi boleh jadi jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita berupa kedamaian dalam hati, ketenangan dalam hati, atau kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Pasti Tuhan tahu, saudara, apa yang terbaik bagi kita, waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk menjawab doa kita. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari melalui kehidupan Hana? Dan bagaimana doa Hana mampu mengubah keadaannya? Yang pertama harus kita tahu, Hana memiliki masalah yang berganda. 1 Samuel pasal 1 ayat 5 berkata, "Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bahagian saja, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya." Hana mempunyai masalah tidak boleh mengandung. Sebagai istri orang Ibrani dan Yahudi, tidak dapat melahirkan anak merupakan nasib buruk wanita tersebut. Jadi Hana dipandang bernasib buruk dan mandul, serta Penina selalu menyakiti hatinya. Dan ini terjadi dari tahun ke tahun untuk beberapa tahun. Saudara, masalah inilah yang membuat hati Hana menjadi sedih, menjadi pedih, bahkan rasa putus asa dan juga mungkin tertekan. Saudara, dalam kenyataan hidup kita juga, seringkali kita memiliki masalah yang berganda, sama seperti Hana. Terkadang masalah yang satu belum selesai, ada pula masalah yang lain datang.
Saudaraku, dengan cara yang sama, Allah kadang-kadang mengizinkan kita mengalami kekecewaan, kesedihan, atau menuntun kita ke dalam satu situasi di mana kita merasa tidak mampu atau merasa rendah diri, supaya lebih bersandar, bergantung kepada Allah. Sehingga Tuhan dapat memakai hidup kita untuk memenuhi tujuan Allah. Dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, walaupun kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita, saya percaya dan pasti bagi mereka yang mengasihi Dia, kata firman Tuhan, tidak akan lepas dari perhatian Tuhan. Karena Tuhan dapat mengatur perkara yang buruk menuju kepada tujuan yang baik. Jadi kita harus bertindak seperti Hana, saudara. Seberat atau sebesar apapun beban masalah kita, mari kita datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, yang perlu kita perhatikan, Hana datang pada tempat yang tepat. 1 Samuel 1 ayat 9-10 berkata, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Selo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kerusi dekat pintu bait suci. Dan dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari Hana ialah dia datang pada alamat yang tepat, yaitu dia datang kepada Tuhan. Dalam hal inilah Hana memilih yang terbaik di antara yang terbaik, yaitu membawa perkaranya di hadapan Tuhannya. Saudara, hari-hari ini mudah sekali orang meluahkan perasaannya di dalam media, menegur, menyindir suami, istri, rekan sekerja atau bosnya pun juga dikirim di dalam status WhatsApp, dalam Facebook, Instagram, dan sebagainya. Saudara, ramai orang termasuk orang-orang Kristen membawa masalahnya kepada tempat dan orang yang salah, menyebabkan masalahnya bukan menjadi lebih baik, sebaliknya menjadi lebih buruk. Dia membawa masalahnya, mengungsikan masalahnya di laman-laman sosial, sehingga mendapat tanggapan dari publik. Dan hal ini bukan membawa kebaikan atau penyelesaian terhadap masalah, justru membawa keburukan dan kerusakan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam persahabatan, dalam banyak hal. Saudara, mari kita belajar supaya kita seperti Hana, mencari tempat yang benar untuk membawa perkara kita, bukan ke tempat yang salah dan orang yang salah. Saudara, sangat jelas di dalam Alkitab, di dalam Yakobus 5:14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi saudara, ada orang ketika dia sakit, dia cari bomoh. Ada orang ketika dia mau cari petunjuk, dia cari dukun atau nujum. Saudara, firman Tuhan jelas. Bagi kita orang percaya, yang kita cari untuk meminta nasihat, pandangan, dorongan, bahkan bantuan doa adalah para gembala, para penatua, para pemimpin rohani kita. Saudara, ketika saudara menghadapi badai kehidupan ini, jangan lari dari Tuhan dan pergi kepada dunia atau bertindak seperti cara dunia, tapi larilah kepada Tuhan, karena Dia siap mendengar apapun persoalan hidup yang kita alami. Seperti Hana, dia datang, dia berlari kepada Tuhan, membawa perkaranya, membawa kesedihannya, membawa kepedihan hatinya di hadapan Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar
dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi dan cinta Tuhan, dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Saudara, ketika kita meminta tolong, Tuhan mendengar permohonan doa kita. Sebab itu saudara, mari datang kepada Tuhan, cari Tuhan di dalam doamu. Dan yang ketiga perlu kita ketahui ialah Tuhan ingat orang yang berseru kepadanya. 1 Samuel pasal 1 ayat 19 dikatakan, keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka di rumah di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Melalui bagian ini kita dapat melihat bahwa Tuhan memperhatikan keluhan dalam hidup umatnya. Tuhan memperhatikan keluhan Hana. Tangisan Hana tidak sia-sia. Eli sendiri tidak memahami bahasanya, tetapi Tuhan memahami bahasa Hana. Saudara, karena dalam Mazmur 66, 19-20 berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih-Nya padaku. Pemazmur berkata, saudara, sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang diucapkannya. Demikian juga kita, saudara. Ketika kita berdoa, pasti Tuhan mendengar, saudara. Tuhan tidak menutup telinganya saat kita berdoa, berseru kepadanya. Ada firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab, kata firman Tuhan. Ia telah memperhatikan doa yang diucapkan. Tuhan memperhatikan setiap ucapan kita, seruan kita kepada Allah. Dan Allah tidak menolak doa kita. Saudara, adakah doa kita ditolak oleh Allah? Tidak. Tuhan tidak menolak doa kita. Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita doakan. Dan Tuhan tidak pernah meremehkan setiap kita yang berseru kepadanya. Tuhan masih mengingat doa-doa kita puluhan tahun yang lepas, yang mungkin belum terjawab, tapi dalam hikmat Tuhan belum waktunya untuk Tuhan menjawab bagi saudara. Tapi Tuhan tidak lupa doa kita semua, seperti mana Dia tidak lupa doa Hana, permohonan Hana. Jadi melalui kehidupan Hana, kita dapat menyaksikan bahwa doa mampu mengubah air mata kepedihan menjadi air mata sukacita. Sebab itu saudara, mari kita semakin bertekun di dalam doa, karena doa mampu mengubah segala sesuatu. Yang keempat, Hana menepati janjinya. Dalam 1 Samuel pasal 1, 27-28 dikatakan, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Dalam ayat di atas saudara, kita menyaksikan bahwa Hana adalah orang yang setia kepada Tuhan dan janjinya. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 11, ini nazar Hana. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingatkan kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki,
maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana telah berjanji kepada Tuhan bahwa apabila Tuhan memberikan anak kepadanya, maka ia memberikan anak tersebut kepada Tuhan kembali. Dan Hana menepati janjinya. Berapa banyak orang Kristen yang menangis-nangis berdoa, minta tolong dari Tuhan. Ada yang berkata, kalau aku disembuhkan, kalau istriku disembuhkan, suamiku disembuhkan, anakku disembuhkan, aku dan seisi keluargaku akan melayani Tuhan. Kalau aku diberkati oleh Tuhan, diberikan pekerjaan, diberikan kenaikan pangkat, aku akan memberi persepuluhan, aku akan memberi persembahan kepada rumah Tuhan. Kalau Tuhan memberkati aku dengan sebuah rumah, aku akan membuka rumahku untuk pelayanan kelompok sel. Kalau aku diberkati dengan kereta, aku akan memakai kereta untuk pelayanan, bantu gereja, angkat jemaat. Dan aku akan hadir dalam semua kebaktian, baik hujan, baik panas, baik siang, baik malam, aku akan hadir. Dan banyak lagi saudara, kalau Tuhan. Jadi sepertinya bila kita berdoa, kita mempunyai imbalan sesuatu, baru kita mau. Di dalam Lukas 17 ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara, ayat ini adalah gambaran orang-orang yang berdoa sebentar tadi. Ketika mereka sudah diberkati, adakah mereka kembali memuliakan Tuhan dengan apa yang mereka janjikan? Tapi Hana berbeza, saudara. Dia menepati janjinya. Ketika dia meminta anak laki-laki dan mau menyerahkan kepada Tuhan. Dan ketika anak itu lahir dan dia serahkan kepada Tuhan, adakah Hana tahu yang dia akan punya anak lagi? Sudah pasti saudara, Hana juga tidak pasti kalau dia akan punya ada anak lagi. Tapi apa yang dinazarkannya, Hana tunaikan, tepati, karena dia setia kepada Tuhannya dan kepada janjinya. Hana telah mempersembahkan yang terbaik. Hana telah memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Saudaraku, ketika kita diberkati, doa kita dijawab oleh Tuhan, di sanalah sikap kita sangat kelihatan. Motivasi kita dan isi dari hati kita terhadap Tuhan. Siapakah Tuhan bagi saudara? Adakah Allah itu sekedar alat untuk memenuhi tujuan kita? Atau dia adalah Allah yang berdaulat? Seperti Hana dan suaminya Elkana. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Kenapa mereka sujud menyembah kepada Tuhan? Karena mereka sadar Dia adalah Allah yang berdaulat. Bukan sekedar pemberi berkat, tapi Dia adalah pemberi hidup. Saudara, bagaimana kalau doa saudara tidak dijawab? Apakah saudara masih tetap berdoa?
Hari ini saya ingin mendorong saudara, tetaplah berdoa. Karena doa adalah sarana komunikasi kita dengan Allah. Doa bukan sekedar sederitan permintaan, tetapi doa adalah persekutuan kita dengan Allah. Kita melakukan bahagian kita, dan pasti Allah tahu melakukan bahagian Dia. Allah tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Jadi jangan berhenti untuk terus berdoa. Karena doa juga merupakan sikap hidup kita sehari-hari dalam ketaatan dan penaklukan diri kita kepada kehendak Allah. Dan akhirnya saudara, melalui kehidupan Hana hari ini kita dapat belajar bahwa doa dapat mengubah keadaan kita. Tuhan mengubah keadaan Hana dan hidupnya. Tuhan juga boleh mengubah keadaanmu dan dirimu menjadi pribadi yang mulia di mata Tuhan. Apapun keadaan dirimu, saudara, atau keluargamu, apapun keadaanmu saat ini, saudara, atau keluargamu, pekerjaan, keuangan, penyakit, rumah tanggamu, anak-anakmu, dan sebut sajalah apa yang engkau gumuli saat ini. Jangan menyerah. Jangan menyerah, saudara. Ia belum berakhir. Datanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus telah mati bagimu. Dan Dia juga bangkit bagimu. Berarti Dia lebih dari sanggup untuk menolongmu. Dan Dia siap untuk menolongmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus bangun kehidupan doa. Karena doa dapat mengubah keadaan kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang hebat. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami dan mengajar kami supaya kami tekun berdoa. Karena doa dapat mengubah keadaan kami. Maka sebab itu Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami, agar kami mempunyai kesanggupan untuk terus berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa bagi rekan-rekan, teman-teman seiman, di mana saja mereka berada saat ini, dan apa saja pergumulan yang mereka sedang hadapi. Tuhan, saya berdoa bahwa Allah Roh Kudus akan datang dan melawat mereka, dan menjawab doa mereka, mengabulkan permohonan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau bawa kelepasan dan pembebasan, kesembuhan dan pemulihan kepada setiap anak-anak-Mu dalam semua keadaan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin.